Teman-teman, halo. Hari ini kita akan mempelajari matriks terbalik, ditransposisikan, dan penyatuan. Bagaimana mereka ditunjuk? Matriks terbalik, ya, pertama-tama matriks, ya, katakanlah A. Matriks terbalik akan menjadi A ke minus dari pangkat pertama. Matriks yang ditransposisi akan dilambangkan sebagai AT, ditransposisikan, dan matriks serikat akan dilambangkan sebagai A dengan tanda bintang. Ngomong-ngomong, kita akan mempelajari M. Kita akan menggunakannya untuk menemukan matriks terbalik A, matriks A dengan tanda bintang, dan bahkan ditransposisikan. Ngomong-ngomong, matriks sekutu juga disebut timbal balik dan terpasang. Untuk menemukan matriks terbalik, kita membutuhkan penentu atau penentu. Itu ditetapkan seperti ini. Penentu dapat dilihat seperti ini, dan seperti itu. Ini adalah 4 variasi. Mari kita mulai. Kami memiliki matriks A. Ini akan menjadi 3/3. Untuk menemukan matriks terbalik, kita membutuhkan matriks ini menjadi kuadrat. 3 kali 3, 2 kali 2. Kita akan memiliki 0, 1, 1, 1, 0, 0, dan 0, 0, 1. Benar? Itu benar. Untuk menemukan matriks terbalik, saya akan menulis rumus di sini di bagian atas karena kita akan sering merujuknya. Matriks terbalik dengan minus dari pangkat pertama adalah satuan dibagi dengan penentu. Oleh karena itu, penentu tidak boleh sama dengan 0. Dan kalikan dengan A, matriks A, timbal balik atau konjungsi, tetapi ditransposisikan. Pertama-tama, mari kita temukan penentu matriks ini. Mari kita lakukan seperti ini. Penentu matriks ini, bagaimana kita menemukannya? Saya akan membutuhkan spidol merah saya untuk menggambar untuk Anda. Jadi, kita perlu minus, kita perlu menemukan karya ini. Akan ada pekerjaan di sini, juga akan ada pekerjaan di sini. Sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda. Jadi, pertama-tama mari kita miliki bagian merah dan bagian lainnya akan berwarna biru. Saya akan mendapatkan penanda sekarang. Perhatikan tanganku. Kita perlu mengalihkan garis ini, menambahkan garis ini, dan menambahkan garis ini. Akibatnya, kita mendapatkan garis ini. 0 kali 0 per 1. Saya akan menulis di sini 0 ke 0 ke 1, lalu 1 ke 0 ke 0. Saya minta maaf, ini bukan perkalian di sini, tetapi nilai tambah. Jadi, 1 ke 0 ke 0, 1 ke 0 ke 0, dan kemudian kembali 1 lawan 1, 1 lawan 1, 1 lawan 1, dan sekarang mari kita beralih ke bagian biru. Kita perlu mengalihkan ini, menambahkannya ke segitiga ini, dan menambahkannya ke segitiga ini. Jadi, garis ini adalah 1 pada 0 pada 0, 1 pada 0 pada 0, 1 lawan 1, 1 lawan 1, dan 0 pada 0, 0 pada 0 pada 0, bukan? Perkalikan. Akibatnya, ternyata 0 banding 0. 1 akan menjadi 0. Tambahkan 1 ke 0 ke 0, 0. 1, 1 ke 0, 0. Nah, jelas bahwa jika kita memiliki setidaknya 1 0, jelas bahwa ketika dikalikan akan ada 0. Saya juga ingin mengatakan, di sini Anda bisa meletakkan tanda kurung yang begitu besar. Mengapa? Karena kita perlu menempatkan ini minus negatif pada seluruh jumlah ini, pada keseluruhan jumlah. Ternyata mari kita letakkan tanda kurung seperti ini. Dikurangi 1 menjadi 0, menjadi 0, 0. Kami menambahkan 1 lawan 1. Tambahkan 0 ke 0 ke 0 ke 0. Akibatnya kita mendapatkan 0, 0, 0. Ya, 0 minus akan ada 1. Ternyata minus 1. Tulis ulang rumus ini karena sekarang saya akan menghapus penentu dan meletakkan minus 1. Minus 1. Sebelum kita mendefinisikan matriks yang ditransposisikan, saya ingin berbicara tentang penentu. Penentu akan menjadi 0. Bahkan Anda dapat memilih untuk tidak menghitungnya.
Jika ada dua garis yang identik dan, atau jika dalam satu baris, seluruh baris, semua tetapi, semuanya sama dengan nol atau kolom. Artinya, jika dua baris identik-identik, atau satu baris, atau satu kolom adalah bilangan bulat, keduanya sama dengan nol. Agar kita dapat menemukan matriks transposisi sekutu, pertama-tama kita hanya perlu menemukan matriks yang ditransposisikan. Jadi, mari kita temukan. Ini sangat sederhana. Kami mengubah setiap baris menjadi kolom. Misalnya, garis yang kita miliki 011011, di kolom tulis 10010010001. Ini adalah matriks transposisi kita. Sekarang mari kita temukan matriks transposisi sekutu. Untuk melakukan ini, kita akan membutuhkan sedikit lebih banyak ruang daripada hanya untuk matriks biasa. Bagaimana lokasinya? Kami menggambar yang besar. Kita harus menemukan 9 panduan. 3 di sini, di baris kedua, dan di baris ketiga. Mari kita gambar belah ketupat. Itu saja. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Dan kita perlu meletakkan minus. Penentu ini akan mengubah tanda. Saya akan menghapusnya. Itu tidak berarti apa-apa. Kami berhasil. Hanya agar Anda bisa melihat belah ketupat ini. Agar tidak bingung, yang terbaik adalah melakukan pekerjaan ini untuk 50 latihan pertama. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Garis kolom. Dan sekarang, untuk menghitung setiap penentu, misalnya 1, 1, kita menghapus baris pertama dan kolom pertama dari matriks yang ditransposisi kita. Baris pertama dan kolom pertama, ya, seperti ini. Ternyata 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Sekarang baris pertama dan kolom kedua. Seperti ini. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Dan sekarang seperti ini, baris pertama, kolom ketiga. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Lanjut. 2, 1. Baris kedua, kolom pertama. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. 2, 2. Begitulah cara itu disilangkan. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Baris kedua, kolom ketiga. Itu saja. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Sekarang baris ketiga, kolom pertama. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Kolom kedua. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Dan 3, 3. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Mari kita ingat bagaimana kita menghitung penentu matriks 2 kali 2. Ini adalah matriks mini, bukan? Di sini misalnya, yang pertama, bukan? 0, 0, 0, 1. Kita perlu menghitung penentunya. Kita mengalihkan 0 dengan 1, 0 dengan 1, dan mengurangi 0 dikalikan dengan 0 dikalikan dengan 0. Ternyata 0. Artinya, di sini kita akan berakhir dengan 0. Artinya Anda perlu mengalihkan ini dan menguranginya. Selamat berdiri. Jadi, mari kita perkalikan. 1 lawan 1. Minus akan menjadi 0, bukan? Karena 1 untuk 0 akan menjadi 0. Ternyata minus 1, karena kita perlu mengubah tandanya. Anda lihat ya minus ini. Sekarang, 1 untuk 0, 0, dikurangi 0 untuk 1, 0, itu akan menjadi 0. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa seluruh kolom di sini adalah 0. 0, bukan? Dan inilah garisnya. Akibatnya, kita mendapatkan 0. Mari kita lihat lebih dekat agar tidak dihitung, tetapi untuk menulis langsung bahwa akan ada 0. Misalnya, kita memiliki garis 0 di sini. Jadi pasti akan ada 0 di sini. Di sini kita memiliki kolom 0, yang berarti bahwa itu juga akan menjadi 0. Di sini juga kolomnya 0, jadi ternyata 0. Dan sekarang mari kita hitung sisanya. Artinya, kita memiliki 1 lawan 1. Ini akan menjadi 1, dan 0 banding 0 akan menjadi 0. Kita perlu mengubah tandanya. Ternyata minus 1. Di sini akan menjadi sebaliknya, 0 hingga 0. Izinkan saya menulis. 0 dikalikan 0. Dikurangi 1 dikalikan 1.
1 dikalikan 1. Kami sudah memiliki minus 1. Dan karena kita perlu mengubah tanda, kita mendapatkannya. Artinya, ada minus, ada minus. Minus untuk minus plus. Berikutnya terakhir, ya, di sini. 0 pada 0 akan menjadi 0 dan 1 lawan 1, tetapi ada dengan tanda minus, sama seperti di sini. Tapi tandanya tidak perlu diubah jadi minus 1. Ini adalah matriks transposisi sekutu kami. Itu saja. Untuk menemukan sebaliknya, kita perlu mengubah tandanya, yang sangat sederhana. Baiklah, izinkan saya menghapusnya dan menunjukkannya kepada Anda sekarang. Jadi, matriks terbalik. Kami akan memilikinya. Apa yang diberikan divisi ini, ya? Minus 1, bukan? Minus 1 harus dikalikan dengan matriks 0. Minus 1, 0, minus 1, 0, 1, A. 0, 0, 0, minus 1. Artinya, kita perlu mengalihkan hasil akhir dikurangi 1 dengan masing-masing angka dalam matriks. Ternyata di sini, ya, akan selalu ada 0 pada 0, karena setiap angka pada 0 akan menjadi 0. 0, 0, 0 ya, ini 0. Dan di sini kita hanya akan berubah. Kita akan memiliki minus 1 untuk minus 1, di sini juga 1, dan di sini juga 1, dan di sini akan minus 1. Kita bisa membuat kesalahan dalam perhitungan dengan sangat mudah karena kecil. Namun pada akhirnya ternyata terkadang kita bisa bingung dan hanya menaruh minus di mana seharusnya ada plus atau sebaliknya. Untuk memeriksanya, kita hanya perlu mengalihkan matriks A kita yang ada dalam data dengan kebalikannya. Anda akan mendapatkan matriks satuan, bukan? Kita perlu melipat gandakannya.